Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi masih menyelidiki kepastian penyebab kematian mantan Bupati Jembrana, Ide Bagus Ardana dan istrinya di Denpasar. Penyebab kebakaran kapal tanker Elizabeth di perairan Karangasem masih dalam penyelidikan. Simulasi bencana alam digelar di wilayah pesisir Jembrana. Tiga korban kebakaran kapal tanker Elizabeth I hingga kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Ngurah Denpasar. Mereka dirawat di burn unit karena luka yang cukup parah di sebagian tubuh. Seluruh korban adalah pria. Mereka adalah Muhammad Saiful, 44 tahun dengan luka bakar 48%. Edwin Pratama, 39 tahun dengan luka bakar 39%. Dan Fadli, 32 tahun dengan luka bakar 4%. Hingga Kamis pekan lalu, pihak RSUP memastikan kondisi korban dalam keadaan sadar dan stabil. Jadi pasien ini setelah kami terima di IGD, dilakukan tindakan resusitasi istilahnya, jadi pemberian cairan, kemudian perawatan secara emergensinya, membersihkan luka secara cepat, kemudian tiba di ruang, setelah dilakukan rawat luka sederhana, diberikan cairan, kemudian dilanjutkan dirawat di ruang intensive care unit, di ruang obat unit. Nah, jadi ketiganya, yang satu, nah mungkin nanti dijelaskan prognosisnya dari dokter bedah plastiknya. Jadi yang sementara masih stabil kondisinya setelah kami lakukan tindakan pemberian cairan, kemudian oksigenasi, sementara stabil, mudah-mudahan tetap stabil. Untuk perawatan luka selanjutnya, kami menunggu dari bedah plastik untuk tindakan selanjutnya. Ketiga korban kebakaran kapal tanker Elizabeth I tersebut dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Ngurah pada 7 Agustus lalu. Sementara 5 korban lainnya meninggal dunia dan hingga kini jasadnya masih disemayamkan di Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Ngurah. Kebakaran kapal tanker Elizabeth I terjadi pada Rabu pagi pekan lalu di perairan Manggis, Karangasem. Kapal membawa 21 ABK, termasuk nahkoda kapal. Saat itu kapal tanker tengah membawa bahan bakar dengan tujuan Badas Sumbawa, Nusa Tenggara Timur. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Ditpolairut bersama tim Lafor Polda Bali saat ini tengah menyelidiki penyebab kebakaran kapal tanker Elizabeth I pada Rabu pekan lalu di perairan Karangasem. Tim Marine Safety turun ke bagian dalam kapal untuk memastikan tidak ada gas berbahaya di dalam kapal. Saat kebakaran, kapal bermuatan penuh BBM sehingga kobaran api sulit dipadamkan. Direktur Polairut Polda Bali, Kombes Pol Nurodin mengatakan, petugas tengah menyelidiki ruang mesin yang diduga menjadi sumber api dan ledakan. Dan di ruang mesin juga ditemukannya 5 korban meninggal. Jadi kalau tidak lanjut yang akan kita laksanakan hari ini, yang jelas setelah kita berkoordinasi dengan Marine Safety, artinya kapalnya sudah betul-betul bisa dipastikan aman untuk olah TKP, kita baru akan melaksanakan olah TKP di kapal. Karena situasi yang di kapal, jangan sampai ada gas atau apa yang membahayakan petugas untuk melakukan olah TKP, ini akan kita pastikan itu dulu. Makanya tadi kita ke Pertamina, ada yang dari safety marine-nya, hari ini ada timnya yang akan ke atas kapal untuk memastikan ada enggak hal-hal atau sesuatu yang bisa membahayakan untuk kita olah TKP di kapal.
Dit Polairut Polda Bali dan Sat Polairut Polres Karangasem terus meningkatkan patroli laut di perairan di sekitar lokasi kapal tanker untuk mencegah nelayan agar tidak mendekat karena kapal masih ada muatan BBM. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Kantor Imigrasi Denpasar Kamis pekan lalu mendeportasi bocah bule yang dijuluki Si Kocong dan ibunya, Sarah, kembali ke Ukraina. Ibu dan anak ini terbang melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dengan menggunakan maskapai penerbangan Qatar Airways. Bocah berusia 7 tahun ini sempat viral di media sosial, rupanya tidak ingin pulang. Ia meronta dan menangis. Ia bersama ibunya tiba di Bali pada tanggal 21 Desember tahun lalu dengan menggunakan visa on arrival. Seharusnya sebulan kemudian atau Januari 2024, mereka sudah harus kembali ke Ukraina karena izin tinggalnya sudah habis. Namun hingga Agustus mereka masih berada di Bali. Petugas imigrasi akhirnya mengamankan mereka setelah mengetahui si bocah bule viral di media sosial karena berkeliaran seperti anak-anak kampung di Ubud Gianyar. Mereka mengaku kehabisan uang dan selama di Bali mereka tinggal bersama warga. Sarah merasa berat meninggalkan Indonesia. Indonesia, yes, it's wonderful, but Bali is our heart. And all that happened with us in your country, for me, native country, it's only friendship and love. For us, it's a normal process. Are you planning to come to Bali again? Later, yes, maybe 6, but more really, maybe 1 year later. Tujuannya hanya liburan ke Bali, tapi yang bersangkutan tidak ada itikat baik untuk memperpanjang visa sehingga visa tersebut sudah habis masa berlakunya dan overstay. Mereka ditangkal juga dicegah untuk masuk kembali ke Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 bahwa bagi setiap orang asing yang tinggal masa berlaku visanya atau overstay lebih dari 60 hari, maka akan dilakukan pencegahan dan penangkalan. Bocah Si Kocong ini kerap terekam kamera warga berkeliaran di wilayah desa Peliatan Ubud Gianyar. Seperti anak-anak lainnya, keberadaan Si Kocong membuat warga sekitar terhibur. Kadang juga membuat takut karena ia pernah berkeliaran membawa senjata tajam. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.